Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa 'alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il kalamil fuqaha. Fa inna Allah ta'ala وعاد للمعلم والمتعلم أن يرفع درجته في الدنيا والآخرة. كما قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله وسلامه على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلاء يا الله. عباد الله يا الله أخلصونا لأجل الله وكونوا عوننا لله. عسانا الله بفضل الله ويا أنجاد ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلاء يا الله. سألناكم وللشرفاء
شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله بكشف الرعب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله segala kemuliaan hanya patut disandarkan kepada Yang Maha Tinggi, di mana dengan segala kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua yang hadir di sini Allah masih berikan kesempatan untuk menikmati fasilitas yang Allah berikan selama ini untuk kita semua. Sudah menjadi keharusan buat kita sebagai hamba Allah untuk menikmati segala fasilitas yang Allah berikan. Apapun itu, maka kita sebagai hamba-Nya harus menikmati fasilitas tersebut. Tidak bedanya sekarang kita kerja di suatu perusahaan, kemudian pimpinan kita memberikan fasilitas, diberikan kendaraan, diberikan rumah dan sebagainya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai bawahan menikmati fasilitas yang diberikan atas kita. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kepada kita. Nafas yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, semuanya harus kita nikmati. Tapi dengan catatan, semua fasilitas tersebut harus bisa membawa kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ini sering salah arti dalam mengartikan kata zuhud di dunia. Arti zuhud di dunia bukan lantas kita tidak boleh memiliki apapun. Zuhud di dalam dunia bukan berarti kita anti kemakanan ini, itu, dan itu. Zuhud di dunia bukan berarti pula kita tidak boleh memiliki rumah yang mewah. Pernah suatu ketika ada seorang ulama sufi ditanya oleh muridnya. Ulama sufi tersebut sering mengajarkan kepada muridnya agar tidak cinta kepada dunia, dan si gurunya tersebut pun selalu mengajarkan kepada muridnya untuk belajar zuhud di dunia. Tapi kenyataannya, kelihatannya
secara dohirnya si guru ini pakaiannya serba mewah, uangnya berlimpah, dan bahkan istrinya pun pakaiannya, hiasannya itu luar biasa. Mungkin semua pakaian yang bagus dipakai oleh istrinya, perhiasan yang mahal dipakai oleh istrinya. Akhirnya si muridnya ini bertanya, "Wahai guruku, mohon maaf, aku bertanya. Engkau mengajarkan kepada kami semua untuk zuhud, tapi aku melihat engkau memakai pakaian-pakaian yang bagus. Engkau memakai pakaian-pakaian yang mahal. Istrimu juga memakai pakaian yang luar biasa mewah. Akhirnya apa?" kata gurunya tersebut. Dijawab oleh guru mulia tadi, "Wahai anakku, ketahuilah, semua yang Allah berikan ini harus kita nikmati. Tapi dengan catatan, semuanya itu harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Boleh kita punya rumah bagus, boleh, asal rumah tersebut makin mendekatkan diri kepada Allah. Boleh kita punya kendaraan bagus, boleh, asal kendaraan tersebut lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, apabila kendaraan yang bagus kita miliki malah makin membuat kita jauh kepada Allah, malah membuat hati ini tumbuh subur penyakit rakus dan tamaknya, maka itu semua dilarang oleh agama. Oleh karena itu, hukum fikih pun mengalir, disunnahkan bagi seorang alim memakai pakaian yang bagus. Satu alasannya karena agar tidak direndahkan oleh orang lain. Yang kedua, boleh nggak santri ataupun murid ataupun pelajar atau jamaah seperti ini memakai pakaian yang bagus seperti ulama juga? Oh boleh, hanya saja harus di bawah gurunya. Jelas sampai di sini kira-kira. Jadi fikih tetap main, tapi adab pun harus dijalankan. Karena kalau berbicara adab, ulama-ulama kita itu ketika melaksanakan adab luar biasa. Kalau kita kan belum bisa. Saking adabnya ke guru, bikin rumah aja nggak mau lebih tinggi daripada guru. Misalkan rumah gurunya cuma 3 meter, maka dia nggak bakal lebih tinggi dari 3 meter. Bahkan pernah ada satu muridnya ini yang kalau misal masuk ke rumah dia harus merancang gitu. Kenapa sebabnya? Karena gurunya juga asal masuk kepalanya ditekuk. Masya Allah. Kalau kita kan lagi ya, jadi boleh sekarang jamaah pakai pakaian yang bagus, boleh dan dianjurkan. Sekali lagi dianjurkan. Buat apa kita sekarang menunjukkan kesusahan? Lawan ulama-ulama tasawuf pun mengajarkan, kalau keluar dari rumah pakailah pakaian yang bagus, bukalah dengan penuh keceriaan. Kenapa sebabnya? Agar kamu tidak dianggap belangsak. Karena bersembunyi dari kebelangsaan itu adalah kekayaan yang hakiki. Tapi kalau kamu pura-pura kaya, kamu pura-pura miskin, maka itu adalah kemiskinan yang nyata. Berasal dari sini. Jadi kalau keluar udah pakai pakaian yang bagus. Bila perlu haji nasir bawa mobil taruh depan, palangi di jalan. Pakai orang. Kebiarannya. Nah, kemudian kemarin waktu malam Jumat kita kelompok-kelompok di Bogor ngaji cerita. Saya tuh kalau misalnya ada perlu nggak bisa dadakan. Jadi ketika dadakan itu baru nongol gitu. Jadi kalau bahasa dukun makin dah. Jadi saya itu nggak bisa bikin duit dari daun, dari kertas kecuali dadakan misalkan gitu, ya. Jadi kalau bisa lagi santai begini mana? Nggak bisa gitu. Nah begitu pun kata Cing Haji, sehari ibu mau berangkat masih belum bisa, tapi besok mau berangkat ada. Nah ternyata saya renungin
Allah ngegerakin bibir cing Haji Sonip kalau misalnya di situ tidak ada dalil yang untuk ajarkan kepada aku, kan gitu. Akhirnya tangan saya bergerak menuju kitab Bada'iuz Zuhur. Bada'iuz Zuhur bergerak tangan saya ke situ, Allah alam nggak tahu. Tapi ternyata di situ luar biasa. Pas dibuka, ternyata di situ ada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau disuruh memotong Nabiullah Ismail alaihissalam? Masih ingat enggak? Domba dulu yang datang atau Nabi Ibrahim motong dulu? Domba dulu yang datang atau Nabi Ibrahim dulu yang motong leher? Dimotong dulu kan? Domba belakangan kan? Nah, kemudian kenapa domba diturunkan saat itu? Karena saat itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memotong leher anaknya untuk dikurbankan melaksanakan perintah Allah. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini kalau kata kita nih, kalau kata kita, tapi Nabi lebih bersih dari itu ya. Ini mah kalau kata kita, Nabi Ibrahim itu mendekatkan hampir dekat kepada keputusasaan. Kenapa? Sebabnya pisaunya ini nggak mempan. Pisaunya nggak mempan. Jadi buat motong tuh nggak mempan. Bayangkan. Jadi Nabi Ibrahim itu mau motong nggak mempan, akhirnya hampir putus asa karena takut tidak bisa menjalankan perintah Allah. Akhirnya Allah kirimkan domba fi adiyat fil waqti, di waktu-waktu yang sulit. Ternyata hikmahnya apa? Pertolongan Allah itu datang bukan di waktu yang sedang. Pertolongan Allah itu datang di waktu yang sulit. Maka ketika nanti misalkan misalkan kita mau ada hajat 1 hari, 2 hari, bahkan nanti malam kita besok hajatnya belum ada lah kelihatan. Kemudian 1 jam sebelum hajat Allah berikan pertolongan, maka ingatlah ala nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi intinya Allah itu memberikan pertolongan kepada kita saat-saat di mana kita sedang benar-benar lagi sakit. Maka Nabi Muhammad saja diberikan kemenangan saat peperangan. Itu saat lagi berkecamuk perang atau saat para sahabat mulai down. Contoh perang Badar, ya kan? Ya 313 melawan 1000. Yang melihat ini secara manusiawi kan duduk bendera juga. Berarti kan secara logik 1 orang itu menghadapi berapa orang? Ini gitu. Tapi ternyata ketika mereka sudah mulai gagal, akhirnya Allah berikan pertolongan. Jelas sampai di sini kira-kira. Nah, kesimpulannya mudah-mudahan kita bisa mengambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam kitab Bada'iuz Zuhur yang mungkin telah dipraktikkan oleh guru-guru kita. Ingat, ketika nanti Allah hasilkan maksud kita, itu semua bukan karena doa. Jelas sampai di sini kira-kira. Bukan karena doa kita, bukan pula karena ikhtiar kita, tapi kembalikan dulu ke Allah. Jelas sampai di sini kira-kira. Jadi jangan lantas langsung ini karena doa saya, ini karena saya bukan, tapi murni ini adalah pertolongan Allah melalui. Nah, jelas kan? Ikhtiarnya doa. Jadi jangan terbalik, jangan dibalik. Jangan kita dulu baru Allah, tapi Allah dulu baru kita. Jelas sampai di sini kira-kira. Kayak contoh, ini kayak contoh. Mungkin kita sekarang membangun masjid kayaknya kan susah. Kayaknya susah. Mungkin menurut Allah belum susah. Berarti gak kira-kira? Menurut Allah belum susah. Mungkin nanti kalau misal menurut kita udah ya Allah udah capek,
Ini ya kan. Ini kayaknya mau bangkrut nih Mas Rizky. Mana semeter 250.000 juga ngomongnya ketika berat nyusahin orang ya. Ini mah lagi iklan aja iklan. Sales marketing ya. Ini mah gitu. Takutnya tadi umum lagi ada yang tidur ya. Ini sales marketing. Ya. Nanti kalau misalnya susah ingat sekali lagi bukan karena usaha keras tim Haji Sunin, bukan karena doa kita yang terus memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi murni ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar kita, melalui kerja keras kita. Ingat sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam pun sempat hampir sekali lagi, tapi bukan seperti kita, hampir putus asa karena khawatir tidak bisa melaksanakan perintah Allah, tapi akhirnya Allah ganti dengan apa? Dengan doa yang akhirnya langsung bisa dipotong. Ingat, tapi sekali lagi Nabi Ibrahim bukan putus asa kayak kita, karena sifat Nabi bersih daripada yang namanya putus asa. Jelas sampai di sini kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Ingat, mudah-mudahan pula yuk sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan walaupun sudah tanda akhir zaman ya, ini mah emang udah nggak bisa dirubah-rubah. Ini misalkan ngomong nih, ini misalkan masih itu bagus-bagus akhir zaman nggak bisa dirubah. Kenapa? Sebabnya emang udah sabda Nabi, ciri akhir zaman para bagus-bagus masjid. Udah jangan diomong gitu. Semuanya pasti pengen mau bagus-bagus masjid, semuanya. Jelas sampai sini kira-kira. Karena ini semua sudah disabdakan oleh baginda Rasul. Kalau kita nggak mau bagus-bagus masjid, aku kiamat masih jauh. Tapi nggak mungkin sabda Rasul dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jelas ya. Jadi jangan ngomong bagus masih begini akhir zaman masih mau bagus orang sepi, biarin aja. Kenapa? Sebabnya yang penting masjid bagus gitu, karena cepat kiamat, capek hidup di dunia. Baru bunyi ya ke situ. Ya udah begitu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hasud. Awas pokoknya mah kalau sekarang kita ngomong agama tapi masih hasud sama orang, maka itu bukan ahli ibadah. Ya, ingat orang hasud yang gitu. Ya, Haji Nasir nawarin bisa dari jangan itu hasud, berarti berjauh jadi wali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa